Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kajian Matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas penggunaan turunan fungsi pada persamaan garis singgung dan garis normal suatu kurva. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kalian penggunaan turunan fungsi pada fungsi naik dan fungsi turun dalam suatu kurva. Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan materinya. Jadi di sini saya sudah menuliskan penggunaan turunan fungsi pada fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi naik. Jadi, definisi dari fungsi naik itu seperti ini ya. Apabila dalam suatu kurva itu terdapat X1 dan X2, ini terletak di kurva fx yang memenuhi interval nilai A itu lebih kecil daripada nilai X1, lebih kecil daripada nilai X2, dan lebih kecil daripada nilai B. Artinya gini, apabila interval fungsi fx itu adalah A lebih kecil nilainya dari X1, dan X1 ini nilainya lebih kecil daripada X2, serta nilai X2 lebih kecil daripada B, di mana X1 dan X2 ini terletak pada fungsi fx, maka nanti didapat hubungannya seperti ini ya. Hubungan dari A lebih kecil daripada X1, lebih kecil daripada X2, dan lebih kecil daripada B, didapat hubungannya nilai F dalam kurung X1, oke? Nilainya itu pasti dia lebih kecil daripada F dalam kurung X2. Artinya gini, jadi yang namanya interval naik atau fungsi naik itu semakin kecil nilai X, maka nilai fx-nya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai X, maka nilai fx-nya juga akan semakin besar. Itulah kenapa dia dikatakan fungsi naik. Nah, kurva dari fungsi naik itu seperti ini. Jadi nilai A sampai B ini dia naik terus ya. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwasanya kurva yang ini dinamakan dengan fungsi naik. Oke, jadi fungsi naik itu semakin besar nilai X, maka nilai fx-nya semakin besar. Nah, jadi di dalam fungsi naik itu ada syaratnya. Syarat dari fungsi naik itu adalah, ini syaratnya ya, f aksen X itu lebih besar daripada 0. Ingat, jadi turunan
pertama fungsi fx itu nilainya lebih besar daripada 0. Ini syarat dikatakan dia fungsi naik. Nah, jadi syarat ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang fungsi naik ataupun fungsi turun. Nah, ini jadi syaratnya dari fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Oke? Nah, sedangkan fungsi turun itu kebalikannya dari fungsi naik. Nah, saya jelaskan dulu ya, baru kita masuk ke contoh soal. Nah, nomor 2 ini fungsi turun ya. Ini juga sama. Definisi dari fungsi turun itu seperti ini. Bila x1 dan x2 ini terletak pada kurva fx yang memenuhi nilai a itu lebih kecil daripada x1 dan x1 nilainya lebih kecil daripada x2 serta x2 nilainya lebih kecil daripada b, maka nanti didapat hubungan bahwasanya nilai f dalam kurung x1 itu pasti lebih besar daripada f dalam kurung x2. Nah, dari hubungan ini nanti dapat dikatakan bahwasanya fungsi ini adalah fungsi turun. Jadi gini, kebalikan dari fungsi naik tadi ya, semakin besar nilai A-nya semakin besar, maka nilai fx-nya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai x, maka nilai fx-nya semakin besar. Ini maksudnya yang fungsi turun. Nah, jadi di dalam fungsi turun itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi syarat dari fungsi turun, syarat fungsi turun f aksen x lebih kecil daripada 0. Nah, jadi syarat fungsi dikatakan turun itu f aksen x lebih kecil daripada 0, atau turunan pertama dari fungsi fx itu nilainya lebih kecil daripada 0, artinya dia bernilai negatif. Sedangkan fungsi naik itu turunan fungsinya bernilai positif. Nah, jadi nanti yang akan kita gunakan rumusnya untuk menyelesaikan soal fungsi naik dan fungsi turun ini adalah syaratnya yang saya kasih kolom ini ya. Ini adalah syarat fungsi dikatakan turun dan naik. Nah, untuk lebih memahami fungsi naik dan fungsi turun ini, maka kita perhatikan contoh soal yang sudah saya buat di sini. Masing-masing satu untuk fungsi naik dan satu contoh soal untuk fungsi turun. Kita bahas yang fungsi naik dulu. Contoh soalnya. Bunyinya seperti ini. Grafik fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah
15x min 5 naik pada interval titik. Pilihan A, min 1 kurang dari x kurang dari 5. Pilihan B, 1 kurang dari x kurang dari 5. C, x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 1. D, x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 5. Pilihan E, x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus cari dulu syarat fungsi dikatakan naik. Jadi di sini nanti kita jawab syarat fungsi naik ya. Syarat fungsi naik itu adalah f aksen x lebih dari 0. Jadi di sini kita tuliskan f aksen x lebih dari 0. Nah, maksudnya f aksen di sini adalah turunan pertama dari fungsi fx yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita turunkan dari turunan pertama fungsi fx-nya. Maka di sini nanti kita dapat turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Dari mana? Nah, perhatikan di sini ya, saya jelaskan. Koefisien x pangkat 3 di sini 1 ya. Kenapa 1? Karena sifat dari perkalian 1 itu kalau dikalikan dengan sebuah bilangan, maka hasilnya adalah bilangan yang dikalikan itu. Nah, sekarang perhatikan cara mencari turunan. Pangkat dikalikan ke koefisien. Berarti 3 dikali 1, 3. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurang 1, 2. Sehingga turunan pertama dari 1x pangkat 3, 3x pangkat 2. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Dikurangi turunan dari 9x pangkat 2. Caranya sama. Pangkat dikalikan ke koefisien. Pangkatnya 2, koefisiennya 9. 2 kali 9, 18. Kemudian pangkatnya kurangi 1. 2 kurang 1, 1. Sehingga turunan dari 9x pangkat 2, 18x. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang ini. Turunan pertama dari 15x itu adalah 15. Karena di sini pangkat 1, buang x-nya ya. Tinggal koefisiennya. Jadi, nanti didapat turunan dari 1x pangkat 3, 3x pangkat 2, dikurangi turunan pertama dari 9x pangkat 2, 18x, turunan pertama dari 15x, 15, turunan pertama dari negatif 5, 0 ya, karena dia tidak mengandung variabel, atau nama lainnya itu adalah konstanta. Kalau diturunkan maka hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah dapat turunan pertamanya. Maka di sini nanti kita kasih syarat lebih besar daripada 0. Karena syarat fungsi dikatakan naik itu adalah lebih dari 0. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, nanti kita sederhanakan ini. Nah, ini kan bisa disederhanakan.
cara menyederhanakannya, kedua ruas kita bagi 3 ya. Ini kalau dibagi 3 itu hasilnya X pangkat 2. 18 kalau dibagi 3 6. X 15 dibagi 3 5, lebih besar daripada 0. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertamanya, kemudian kita sederhanakan, nanti kita cari, ini kan bentuknya adalah fungsi kuadrat ya. Nah, nanti kita cari faktornya. Nah, kita cari faktor dari X kuadrat min 6X ditambah 5 lebih dari 0. Oke. Nah, ini X, ini juga X. Nah, untuk mencari faktor itu sangat gampang ya. Karena di sini koefisiennya 1, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Angka berapa? Iya, angka negatif 1 dan negatif 5. Kenapa negatif 1 dan negatif 5? Ini ya. Negatif 1 dikalikan negatif 5, positif 5. Negatif 1 ditambah negatif 5, negatif 6. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan faktornya, nanti dari faktor ini kita bisa mencari pembuat nolnya. Maka di sini nanti kita dapatkan X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, nilai X yang didapat dari pembuat 0 ini kalian masukkan ke dalam interval. Masih ingat cara mencari interval itu? Nah, oke. Coba kalian perhatikan. 1, 5. Misalnya di sini angka 1, di sini angka 5. Dia memakai bulatan berongga ya. Karena tanda ketidaksamaannya itu tidak ada sama dengan. Makanya tidak ada sama dengan. Di sini angka 1, di sini angka 5. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Untuk mencari arah itu sangat gampang ya. Perhatikan. Kalau tandanya lebih dari, maka dia memakai interval terbuka. Saya ulang. Kalau tandanya lebih dari, maka tanda yang dipakai adalah interval terbuka. Artinya nilai X sama dengan 1 dan 5 ini dia tidak saling mendekati sehingga dia terbuka. Artinya terbuka itu yang satunya ke kiri dan yang satunya ke kanan. Nah, ini maksudnya interval terbuka. Interval terbuka itu nilai dari keduanya itu tidak saling mendekati. Jadi dia saling menjauhi ya. Itu dikatakan interval terbuka. Jadi di sini tandanya plus, di sini tandanya min, di sini plus. Nah, kalau kita sudah buat intervalnya, sekarang kita baca interval ini. Oke, cara membaca interval itu seperti ini ya. Maka nanti kita dapat di sini intervalnya X, lihat satunya. Angka 1 pada interval ini arahnya ke kiri, maka tanda yang dipakai itu lebih kecil. Ingat, dia tidak ada sama dengannya ya, karena di soal tidak ada sama dengan. Dia selalu mengikuti. Nah, lebih kecil daripada berapa? Daripada angkanya. Angkanya 1, sehingga di sini X lebih kecil dari 1,
Kemudian 5 ini tanda panahnya arahnya kemana? Ke kanan ya. Maka nilainya semakin besar. Maka di sini nanti kita pakai atau X lebih dari 5. Nah, jadi interval yang memenuhi itu adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 5. Sekarang kita lihat opsinya. Jadi opsi yang benar di sini adalah opsi yang ini. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya grafik fungsi fx ini akan naik pada interval x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang fungsi turunnya. Jadi nanti kita pakai syarat fungsi turun ini untuk menyelesaikan contoh soalnya. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 16x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 dikurang 1 turun pada interval pilihan A x lebih kecil daripada 0, B x lebih besar daripada 0, C x lebih besar dari 2, D 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2, pilihan E x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, maka nanti kita harus lihat syarat fungsi dikatakan turun. Jadi di sini kita jawab saja syarat fungsi turun. Nah, syarat fungsi dikatakan turun itu apabila f aksen x lebih kecil daripada 0. Berarti di sini nanti kita tuliskan f aksen x lebih kecil daripada 0. Nah, setelah kita menuliskan syarat fungsi dikatakan turun, baru kita cari turunan pertama dari fungsi fx yang sudah diketahui di dalam soal. Sekarang kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari 3x pangkat 4. Cara mencari turunan pertama itu sama dengan yang contoh soal fungsi naik tadi. Pangkatnya dikalikan ke koefisiennya. 4 kali 3 itu 12. Kemudian pangkatnya kurangi 1. Maka di sini 4 kurang 1, 3. Maka di sini x pangkat 3. Jadi turunan pertama dari 3x pangkat 4, 12x pangkat 3 dikurangi turunan pertama dari 16x pangkat 3, 3 kali 16, 48, pangkatnya kurangi 1, 3 kurang 1, 2. Sehingga di sini 48 x pangkat 2. Nah, turunan pertama dari 24x pangkat 2, 2 kali 24, 48. Pangkatnya kurangi 1, 2 kurang 1,
1, sehingga di sini X pangkat 1, atau dituliskan 48X ya. Oke, turunan pertama dari negatif 1 itu adalah 0, karena dia tidak mempunyai variabel atau namanya konstanta. Kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0, jadi kita tidak perlu tulis. Nah, di sini syaratnya adalah kurang dari 0, maka di sini juga kita tuliskan kurang dari 0. Nah, setelah kita mencari turunan pertamanya, nanti kita sederhanakan ini ya. Cara menyederhanakannya gini, 12 ini kita keluarkan, 12X. Nah, kemudian di sini kita pakai dalam kurung ya. Nah, 12X dikalikan berapa agar hasilnya 12X pangkat 3. Oke, caranya gampang gini. X-nya kan diambil 1, maka di sini sisanya pangkat 2, maka di sini X pangkat 2 dikurangi, nah 12X dikalikan berapa agar hasilnya 48X pangkat 2. X nya diambil 1, di sini pangkat 2, maka sisanya adalah 4X. Kenapa 4X? 12X dikalikan 4X itu 48X pangkat 2. Oke, ditambah 48X, di sini 12X, maka dikalikan berapa agar hasilnya 48X? Maka di sini 4. 12X dikali ke 4, hasilnya 48X. Ini kita tutup kurang dari 0. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, nah ingat, ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan seperti ini ya. 12X dikali X min 2 pangkat 2. Jadi X min 2 pangkat 2 kalau dijabarkan itu adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Oke, kurang dari 0. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, nanti kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol itu seperti ini. 12X sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Oke, maka ini didapat X sama dengan 0. Dari mana dapat 0? 0 dibagi 12, 0. Atau X sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya dari pembuat 0 tadi, nilai X ini kalian taruh pada garis bilangan seperti yang contoh soal pertama. Sekarang kita taruh, maka garis bilangannya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan, ini 0. Ini dia memakai bulatan berongga, bulatan bukan hitam ya. Di sini ada bulatan berongga. Di sini nilainya 0, di sini nilainya 2. Oke. Arahnya kemana? Oke, perhatikan. Untuk mencari arah itu sangat gampang ya. Jadi di sini kalau mau cek tanpa memperhatikan apakah dia interval terbuka atau tertutup, jadi kita cek aja salah satu. Misalnya kita ambil nilai 1. 1 ini
Interval 1 kan berada di antara 0 dan 2. Kita cek. 12 kali 1, 12. 1 dikurangi 2, negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 2, hasilnya positif 1. 12 kali 1, 12. Jadi hasilnya adalah 12. 12 itu tandanya positif. Maka ini positif, ini positif, ini positif. Nah, kemudian di sini apa? Dia selang-seling ya. Kalau di sini positif, maka di sini dia negatif. Di sini, nah ini, di sini x min 2-nya ada 2. Maka di sini ada selang di sini juga ya. Ada pemisah. Nah, di sini tandanya min. Yang ini. Kenapa? Karena nilai x min 2 faktornya itu ada 2. X min 2 dikali x min 2 itu maksudnya pangkat 2 kan? Maka di sini nilai x2 ini ada 2 banyaknya. Sehingga di sini tandanya min, di sini tandanya plus. Nah, kemudian kita perhatikan syarat dari fungsi turun itu adalah lebih kecil daripada 0. Kalau nilainya lebih kecil daripada 0, maka dia bernilai negatif. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai negatif. Jadi di sini nanti kita dapat bahwasanya yang bertanda negatif ini merupakan daerah penyelesaiannya atau yang memenuhi turunan pertama dari fungsi fx-nya, atau fungsi fx ini akan turun apabila dia bertanda negatif. Ini tanda positif, bukan tidak memenuhi. Ini bertanda positif, tidak termasuk. Ini bertanda negatif. Jadi nanti maka di sini kita dapat bahwasanya interval fungsi fx akan turun pada x lebih besar, x lebih kecil daripada 0. Dan atau x sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita lihat pada opsinya, ini interval fungsi fx itu akan turun pada x lebih kecil daripada 0. Jadi pilihan yang benar dari opsinya adalah pilihan yang A. Nah, bisa dipahami kan? Oke. Nah, itu tadi video saya tentang materi penggunaan turunan fungsi pada fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kalian punya pertanyaan dan mau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.